Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai sejarah sastra angkatan 2000 ini. Pada materi ini kami akan membahas mengenai yang pertama yaitu sastra angkatan 2000, yang kedua peristiwa pada angkatan 2000, yang ketiga karakteristik angkatan 2000, dan yang terakhir adalah karya angkatan 2000. Yang pertama, ini adalah sastra angkatan 2000. Sastra angkatan 2000 ini lahir dengan semangat revolusionernya yang mengangkat tema mengenai keadaan sosial pada saat itu serta tentang kesetaraan gender. Yang kedua, ditandai dengan munculnya pengarang wanita muda. Yang ketiga, angkatan ini bersifat feminisme, artinya adalah gerakan wanita untuk menolak segala sesuatu yang dimarginalisasikan, disubordinasikan, merendahkan baik di bidang ekonomi, politik maupun sosial. Selanjutnya, dalam karyanya, penulis perempuan ini mengungkapkan 3 keinginan mereka, yaitu yang pertama, mengubah hubungan antara laki-laki dengan perempuan agar menjadi lebih baik dan bebas dalam menentukan keputusan, termasuk juga membuat sebuah karya. Jadi mereka itu menginginkan agar tokoh wanita ini dapat menentukan sebuah keputusan, bebas dalam menciptakan sebuah karya-karya yang baru. Kemudian yang kedua, menentang permasalahan gender dan diberikan kebebasan baik dalam memimpin atau melakukan aktivitas lingkungan politik. Yang ketiga adalah menghormati serta mendengarkan pendapat yang dikemukakan oleh perempuan. Yang kedua ada peristiwa pada angkatan 2000. Pada pengklasifikasian angkatan sejarah sastra H.B. Jasim menggunakan rentan usia sebagai patokan dalam pengelompokan tokoh-tokoh suatu angkatan, yang mana usia sastrawan sekitar 25 tahun dalam sebuah angkatan dicetuskan. Yang kedua, namun pada buku angkatan 2000, karya Komi Layun ditemukan sastrawan berusia 40 tahun atau lebih tua dimasukkan ke dalam angkatan 2000. Tokoh-tokoh tersebut diantaranya adalah Acep Zamzam Nur, Arizal Melna, Ahmadun Yosi. Ada tokoh-tokoh tersebut lebih tepat dimasukkan ke dalam angkatan sebelum 2000, yaitu angkatan reformasi ke atas. Yang terakhir, terjadinya pemberontakan yang dilakukan para wanita terutama setelah terjadinya masa Orde Baru. Oke, yang keempat ada karakteristik angkatan 2000. Yang pertama, menggunakan bahasa kerakyat-jelataan. Yang kedua, bahasanya mengandung kata-kata vulgar. Yang ketiga, munculnya cyber sastra. Yang keempat, menggambarkan tokoh wanita bergaya modern. Yang terakhir, nomor 5, tidak berisi bahasa yang mengandung majas. Yang kelima, ada karya angkatan pada tahun 2000. Yang pertama ialah Ayu Utami yang berjudul Saman. Yang pertama, tokoh penulis muda, terbit tahun 1998, menceritakan wanita muda yang mampu hidup mandiri dengan pekerjaannya. Pada masa itu, pekerjaan ini dinilai bahwa hanya sosok laki-laki saja yang bisa berkarir. Mengandung kontroversi karena bahasa yang mengandung itu bahasa yang vulgar. Yang kedua ada Jenar Maesa Ayu yang berjudul Naila, terbit pada tahun 2005, menceritakan seseorang perempuan yang mengalami eksploitasi seksual dan kekerasan fisik. Yang ketiga, Leila Salihah Chudori yang berjudul Laut Bercerita, terbit pada tahun 2007, menceritakan penculikan seorang mahasiswa aktivis serta menceritakan tokoh perempuan yang mampu berpikir secara kritis, memiliki semangat tinggi, dan berani membela ketidakadilan dari pemerintah setelah lahirnya Orde Baru. Kesimpulannya ialah sastra angkatan 2000-an ini
lahir dikarenakan adanya perlawanan dari para tokoh wanita muda. Hal ini terjadi setelah lahirnya masa Orde Baru. Dalam angkatan ini mulai muncul pengarang-pengarang wanita dengan mengangkat tema tentang permasalahan kedudukan dalam politik atau status sosial serta kesetaraan gender. Salah satu tokoh muda adalah Ayu Utami dengan karya berjudul Zaman. Selain itu, masih banyak lagi tokoh-tokoh muda lainnya. Sekian, terima kasih. Jadi seperti itu yang dapat kami sampaikan materi kali ini. Tadi ada dua anak yang ingin bertanya, yaitu Mbak Maya Zadini dan Mas Taufik. Untuk pertanyaan Mbak Maya tadi mengenai masih berhubungan dengan karakteristik sastra angkatan 2000. Berikut adalah soal yang akan ditanyakan oleh Mbak Maya. Saya mau minta tolong berikan contoh dari karya sastra angkatan tahun 2000 yang berhubungan dengan karakteristik angkatan 2000 tersebut. Mengenai pertanyaan dari Mbak Maya tadi, akan saya jawab. Pada karakteristik angkatan 2000, poin yang pertama, kedua, dan 5 ini misalnya terdapat pada contoh karya novel Ayu Utami yang berjudul Saman. Nah, karya ini berisikan bahasa-bahasa kerakyatjelataan, artinya menggunakan bahasa sehari-hari. Yang kedua, tidak berisi bahasa yang mengandung majas, artinya dalam novel ini tidak mengandung bahasa yang berisi perumpamaan yang akan menyulitkan pembaca dalam membaca. Yang kedua, bahasanya ini mengandung kata-kata vulgar, artinya dalam setiap cerita yang ia masukkan ini terkandung kata-kata yang sangat vulgar, artinya yang dimaksud dengan kata-kata vulgar ini, ia menyampaikan sesuatu vulgar yang langsung pada inti pembahasan tersebut. Nah, yang poin keempat ini menggambarkan tokoh wanita bergaya modern terdapat pada novel Laut Bercerita. Nah, pada novel ini terdapat dua bagian. Yang pertama tadi menceritakan sosok mahasiswa aktivis yang mengalami penculikan. Kemudian pada bagian yang kedua ini penulis menceritakan sosok tokoh wanita yang berwibawa, yang memiliki karakteristik kuat, yang dapat berpikir secara kritis, sekaligus berani dalam menegakkan suatu keadilan pada masa pemerintahan Orde Baru waktu itu. Yang terakhir yaitu munculnya cybersastra. Seiring berkembangnya zaman ini, dari angkatan 2000 hingga sekarang sudah banyak muncul sekali cybersastra atau novel online. Misalnya terdapat pada Wattpad, Dream, eNovel, ataupun Vizo. Baik, kurang lebihnya seperti itu jawaban dari pertanyaan Mbak Maya tadi. Dan untuk soal yang kedua ini diberikan dari Mas Taufik pada slide sastra angkatan 2000 mengenai angkatan yang bersifat feminisme, yang mana gerakan tokoh wanita untuk menolak segala sesuatu yang dimarginalisasikan. Nah, seperti apa gerakan feminisme yang dilakukan tokoh wanita untuk menolak dalam permasalahan ini? Nah, dalam gerakan yang dilakukan para tokoh wanita ini, yaitu salah satunya menciptakan suatu karya, di mana karya-karya tersebut mengangkat tema mengenai isu gender, permasalahan politik, dan status sosial para wanita tersebut. Nah, pada waktu itu tokoh wanita ini digambarkan pada waktu itu setelah terjadinya masa Orde Baru, wanita dianggap bahwa tidak mampu melakukan apapun. Wanita dianggap adalah sosok yang lemah. Nah, sedangkan dalam karya ini, para tokoh-tokoh muda ini melahirkan sebuah karya dengan memberi karakter pada pemeran tokoh dalam karya tersebut
dengan karakter yang bahwa seorang wanita tersebut memiliki aura yang berwibawa, karakter yang kuat, menunjukkan bahwa seorang wanita itu mampu dalam menciptakan sebuah karya, mampu dalam memberikan keputusan, dan mampu untuk memimpin sebuah politik. Mereka bebas untuk membuat sebuah pendapat. Jadi dapat disimpulkan, gerakan yang mereka lakukan ini yaitu berupa sebuah karya. Apabila si pembaca ini membaca karya tersebut dan nanti akan beranggapan bahwa sosok wanita itu bukanlah sosok yang lemah, melainkan seorang wanita juga mampu untuk berpikir kritis, mampu untuk memimpin sebuah entah itu politik atau apapun. Baik, kurang lebihnya itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Kami mohon maaf apabila ada yang kurang jelas atau terdapat kesalahan dalam penempatan PPT ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.